teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di podcast pagi. Ada sebuah kalimat yang membuat saya sebagai sahabat baik kamu selalu ketampar. Kalimat ini menampar saya bukan karena kata-katanya itu jahat, bukan, tapi justru sebaliknya. Kalimat ini benar, fakta, kenyataan, aneh memang, tapi kok beneran kejadian ya? Kalimat apa sih mas? Nah ini, kita akan membahas sebuah kalimat emas yang bisa merubah hidup kamu sebagai sahabat saya seizin Tuhan insya Allah. Pelajari ini, praktekkan ini, maka hidup kamu akan berubah. Yuk kita bahas, ini menarik nih. Nah, sekarang langsung aja. Ada sebuah kabar gembira yang ingin saya berikan kepada kamu. Wah, apa tuh mas? Kok saya jadi senang sendiri? Iya. Kabar gembira yang ingin saya berikan kepada kamu adalah, dengerin baik-baik. Semakin banyak orang yang membenci kamu, hidup kamu sebenarnya akan semakin dekat dengan keberuntungan. Sebentar. Mas, sebentar nih, maaf nih ya. Saya tahu nih Mas Aryan Surya suka menginspirasi, tapi kata-kata kayak gitu udah sering saya denger mas sama motivator lain. Gak masuk akal itu. Sebentar, dengerin dulu. Gini, saya akan menjelaskan secara logis dengan landasan ilmu pengetahuan bahkan supaya kamu mengerti apa yang saya maksud dan percaya. Gini, kalau kita dibenci orang, pikir-pikir deh, betul nggak tebakan saya? Biasanya orang yang benci kita itu rata-rata akan sebuah hal yang kita sendiri nggak tahu kenapa. Benar? Coba ingat-ingat lagi kapan terakhir kali kita dibenci orang. Nah, betul kan? Di saat kita dibenci orang, yang paling sering itu justru anehnya tanpa sebab yang kita sendiri tahu. Kenapa ya kok saya bisa dibenci? Kalau memang benar tebakan saya bahwa rata-rata kita dibenci orang tanpa tahu sebabnya apa, berarti benar. Itu semua sebenarnya petunjuk bahwa diri kamu orang yang beruntung. Kenapa? Karena pada dasarnya setiap orang yang membenci kamu itu adalah orang yang paling akan membutuhkan kamu di suatu hari nanti. Saya ulangi, ini daging banget nih, ini emas nih. Coba kamu inget-inget kalimat saya ini aja, taruh dalam otak kamu dan buktikan benar atau tidak. Orang yang paling membenci kamu tanpa sebab yang jelas, percaya bahwa suatu hari nanti orang itu atau orang-orang itu bahkan akan menjadi orang yang paling membutuhkan kamu suatu hari nanti. Coba, sekarang kita lihat kenyataan yuk. Kita lihat kiri kanan. Dalam hidup kita sendiri, masa sih kita nggak pernah lihat seumur hidup bahwa apa yang saya katakan ini benar loh? Iya ya mas, kok bisa ya? Bener loh ini, saya dulu pernah mas melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa orang yang dibenci orang lain, malah dia jadi orang yang paling dibutuhkan sama orang yang ngebenci dia. Kok bisa ya mas? Jawabannya karena Tuhan itu ada dan Tuhan itu adil. Saya ulangi perkataan saya, Tuhan itu ada loh dan Tuhan itu adil. Gak akan mungkin dia membiarkan kita dizolimi, tidak akan mungkin dia membiarkan kita dibenci orang tanpa sebab yang jelas begitu aja. Gak mungkin. Mas, tapi kok itu gak berlaku sama saya ya? Saya itu dibenci orang, tapi ya maaf ya mas ya, orang itu gak butuh saya kok. Kenapa? Jawabannya cuma dua. Maaf lo ya sebenarnya ya. Kalau kita dibenci orang, tapi kok kita nggak nerima yang namanya keberuntungan, orang itu nggak butuh-butuh kita juga gitu ya, berarti ada yang salah nggak mas dengan saya? Jawabannya iya. Kalau kita dibenci orang mulu, tapi orang itu kok kayaknya happy-happy aja gitu ya, jadinya nggak butuh kita sama sekali, itu bukan karena ucapan saya salah, bukan karena Tuhan itu nggak ada, bukan. Tapi itu kemungkinan besar terjadi karena kita harusnya nampar pipi sendiri dulu. Loh iya. Coba sekarang tampar pipi kamu. Tampar pipi kamu sekarang. Sadar nggak? Udah sadar belum? Sadar. Bangun dulu dari tidur.
Maksud saya, kalau selama ini kita dibenci orang, yakin kita nggak tahu kenapa atau pura-pura nggak tahu. Coba, selama ini apa yang kita lakukan? Kapan terakhir kali kita senyum? Kapan terakhir kali kita ngucapin maaf duluan deh sama orang ketika memang ada kesalahan? Walaupun tanpa salah, pernah nggak kamu ngucapin maaf duluan ke orang lain? Nah, dari dua hal ini aja, kalau jawabannya tidak pernah atau jarang, ya wajar dong mohon maaf diri kita dibenci orang. Karena apa? Bisa jadi orang tuh ngebenci kita ada alasannya, cuman kitanya nggak tahu. Beda tuh. Jadi sekarang coba, di bagian awal ini kita teliti dulu bareng-bareng. Siapa yang salah nih? Apakah benar saya dibenci itu karena salah saya, atau saya dibenci bukan karena salah saya sama sekali? Cara taunya gimana, Mas? Tanyakan diri sendiri. Kapan terakhir kali saya senyum? Yang kedua, kapan terakhir kali saya mau secara ikhlas minta maaf duluan kepada orang yang berubah sifatnya terhadap saya? Kalau dua-duanya kamu menjawab jarang atau tidak pernah, nah itu, mohon maaf, kemungkinan besar kita memang menjadi orang yang pantas dibenci karena kita sendiri membuat diri kita layak dibenci orang. Yuk, kita sadarkan dulu diri kita di bagian depan ini. Apakah kamu tipe orang yang layak dibenci atau memang tidak layak dibenci? Dua pertanyaan tadi, jawab dulu. Apa jawaban kamu? Mas, alhamdulillah Mas, saya bersyukur banget. Saya ini tipe orang yang kalau senyum mah gak usah ditanya ya Mas, saya bersyukur nih, puji Tuhan banget nih, alhamdulillah nih. Saya itu kalau senyum mah ikhlas Mas setiap hari. Wah bagus. Terus kalau masalah minta maaf Mas, ya walaupun bukan lebaran gitu ya Mas ya, saya itu selalu minta maaf duluan kok Mas. Saya malah bosen gitu nanya kamu kenapa, terus nanya kenapa mereka berubah. Kalau ada salah saya minta maaf. Saya ngomong terus begitu Mas, tapi mereka tuh gak berubah-berubah jadi baik gitu Mas sama saya. Saya selalu dibenci. Nah, kalau diri kamu sudah tersenyum ikhlas sering, diri kamu sudah minta maaf duluan juga sering, tapi mereka masih gitu, itu berarti yang aneh mereka, bukan dirimu. Selesai perkara. Nah, sekarang coba kamu pegang kata-kata saya, lihat mereka. Lihat mereka orang atau orang-orang yang membencimu tanpa alasan yang jelas. Lihat baik-baik. Suatu saat nanti, mereka akan menjadi orang yang paling butuh kamu di dunia ini. Tuhan itu adil loh. Saya cerita dulu satu bukti ya. Jadi saya punya sepupu teman-teman. Sepupu saya ini orangnya memang agak keras ya. Masih muda dan kelakuannya itu agak keras. Suatu saat sepupu saya ini gak terima. Gak terima karena ya om saya ini menikah lagi. Menikah lagi otomatis sepupu saya ini punya ibu angkat. Nah ibu angkatnya ini sangat baik, sangat luar biasa perilaku ya teman-teman. Tapi sepupu saya ini karena orangnya keras, dia tidak mau menerima ibu angkatnya. Apa yang dilakukan sepupu saya? Dia membangkang terhadap ibu angkatnya. Dia tidak mau mengakui ibu angkatnya sebagai ibu angkat yang betul-betul sebagai ibunya. Akhirnya apa yang terjadi? Suatu saat sepupu saya ini kena penyakit demam berdarah. Yang namanya penyakit demam berdarah nggak semuanya bisa dirawat di rumah. Betul? Nah sekarang, tebak siapa yang paling pertama nolongin sepupu saya? Apakah bapaknya? Apakah teman-temannya? Apakah pacarnya? Bukan. Yang pertama kali nolongin dia adalah, betul, ibu angkatnya. Akhirnya, di situ dia menjadi anak yang paling membutuhkan semua bantuan dari ibu angkatnya sampai sembuh. Setelah dia sembuh, dia berubah. Akhirnya dia menjadi sepupu saya yang sangat dekat dengan ibu angkatnya sampai detik ini. Itu baru satu loh teman-teman. Baru satu cerita dari sekian banyak cerita yang bisa saya ceritakan kepada kamu bahwa ini benar, ini kenyataan. Barang siapa orang yang membenci kita tanpa alasan yang jelas, lihat. Suatu saat dia atau mereka akan jadi orang yang paling membutuhkan kita suatu hari nanti. Kalau gitu Mas, saya ini harus ngapain? Seandainya saya sudah berusaha minta maaf duluan.
Saya sudah menjadi orang yang ikhlas tersenyum kepada orang lain. Tapi saya tetap dibenci. Saya harus ngapain? Jawabannya, jadilah orang waras. Titik. Loh mas, kok jadi orang waras? Loh saya ini waras toh. Iya, saya tahu kamu waras. Percaya kok. Tapi yang saya maksud waras itu bukan waras seperti yang kamu pikir. Waras itu artinya adalah apa? Gak usah mikirin, gak usah permasalahin orang-orang yang membenci kita tanpa sebab. Loh mas, ya gak bisa dong. Kenapa gak bisa? Ya orang-orang itu kan ada di sekitar saya, setiap hari ketemu, setiap hari ngeliat. Ya gak mungkin saya gak bisa mikirin orang saya ketemu mukanya terus setiap hari. Bukan. Sekarang gini. Dunia ini, hidup ini kan ada sutradaranya. Sutradara kehidupan ini hebat loh. Hebat sekali. Dia bisa merancang skenario yang terbaik buat setiap umatnya. Kalau umatnya sabar dan mau membuka hati. Benar? Nah sekarang maksud saya, jadi orang waras tuh, udah deh. Kita gak usah membangkang sama Tuhan apa yang sudah Tuhan atur. Kita nggak usah marah-marah mulu seolah-olah kita itu adalah Tuhan. Udah, terima aja. Kalau memang ada orang yang sedang membenci kamu, tidak suka dengan kamu, tanpa alasan yang jelas, sekarang sabarkan diri kamu. Olahraga, perbanyak beribadah, meditasi, makan makanan yang kamu suka, perbanyak minum teh hijau, air putih, buat dirimu tenang dengan cara kamu sendiri. Tapi kamu tetap jadi orang baik ya. Tetap jadi orang yang tidak perlu membenci balik dia. Dan kamu pegang ucapan saya sekali lagi. Suatu saat dia akan butuh kamu. Dan di saat itu kamu akan menyadari bahwa iya ya mas ya. Kok mas Aryan bener lagi mas? Betul loh ini mas. Saya mengalami sendiri apa yang mas Aryan katakan. Dulu dia menjadi orang yang paling benci sama saya. Tapi kok sekarang dia butuh banget sama saya mas. Nah itu. Iya toh? Ngapain kita harus pusing-pusing mikirin orang yang benci kita sih? Kenapa nggak kita musingin seberapa bahagianya sih kita dengan mencintai makhluk Tuhan? Coba, sekarang saya mau tanya sama kamu di bagian akhir ini. Kalau seandainya saya tanya, seberapa bahagiakah dirimu di dalam mencintai makhluk-makhluk Tuhan? Makhluk Tuhan itu kan gak cuma manusia loh. Ada hewan-hewan lucu seperti kucing contohnya, anjing contohnya, kuda, kelinci. Coba, hewan-hewan apa yang sudah kamu cintai yang bisa membuat kamu bahagia selama ini? Kalau kamu sedang putus asa dengan manusia, kenapa kamu tidak berpaling kepada ciptaan Tuhan yang lain untuk membahagiakan dirimu? Contohnya adalah hewan atau tumbuhan sih. Kan ciptaan Tuhan gak cuma manusia toh. Wajar kalau kita lagi jengah, lagi sedih dengan kelakuan manusia, wajar. Tapi kan ciptaan Tuhan bukan cuma manusia. Kenapa kita hanya fokus bagaimana hidup dengan manusia? Sementara ada loh ciptaan Tuhan yang bisa membuat kita damai. Ya? Coba sekarang renungkan perkataan saya. Seberapa bahagiakah diri kamu dalam membahagiakan diri dengan mencintai ciptaan-ciptaan Tuhan yang ada di depan matamu? Bahagiakan dirimu dengan menikmati apa yang Tuhan ciptakan di depan matamu ya. Itu semua gratis, tinggal kamu nikmati dan syukuri. Percaya sama ucapan saya, semuanya akan berbalik. Diri kamu akan menjadi orang yang paling dibutuhkan dia atau mereka. Ingat ucapan saya di video ini baik-baik. Buktikan. Kamu akan kaget. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.